Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami mahasiswa Aquaculture Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2020. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 dari praktikum Biologi Reproduksi tentang pengawetan dan pengambilan sperma ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu pengawetan, tujuan, dan pengambilan sperma. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nih anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Adil Tamasorana Naria. Yang kedua, Febriani Pindaon. Yang ketiga, Afri Sulistianingsi. Yang keempat, Alif Ofwinata Putra. Yang kelima, Rashid Dwi Mahendra. Yang keenam, Tiara Agni Pratiwi. Dan yang ketujuh, Widya Ningtyas. Langsung saja pada pembahasan. Simak videonya teman-teman. Pengertian pengawetan sperma. Pengawetan atau preservasi sperma adalah kegiatan mengambil dan mengawetkan sperma untuk digunakan di kemudian hari. Tujuan pengawetan sperma untuk mengoptimalkan induk jantan yang unggul dalam membuahi sel telur induk betina yang sejenis, sehingga pengawetan sperma memiliki peran yang besar dalam penyediaan benih ikan unggul. Untuk keperluan konservasi jenis-jenis ikan yang sudah langka serta intensifikasi benih. Pengertian kriopreservasi sperma. Kriopreservasi sperma atau pembekuan sperma adalah proses pengawetan sel sperma menggunakan temperatur yang rendah atau membekukan untuk digunakan di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode kriopreservasi, yang mana metode kriopreservasi sel spermatozoa itu dibedakan menjadi 3 jenis metode. Yang pertama ada pembekuan lambat atau slow freezing, yang kedua ada pembekuan cepat atau rapid freezing, dan yang ketiga itu ada pembekuan sangat cepat atau ultra rapid freezing. Pada prinsipnya, yang terpenting dari proses kriopreservasi sel spermatozoa itu adalah proses pengeluaran air dari dalam sel atau yang disebut dengan proses dehidrasi sebelum dilakukannya pembekuan intraseluler. Karena apabila tidak terjadi dehidrasi, itu akan terbentuk kristal es yang besar di dalam sel yang dapat mengakibatkan sel menjadi rusak. Dan apabila terjadi dehidrasi yang sangat berlebihan atau yang sangat hebat, itu maka sel akan mengalami kekeringan sehingga dapat menyebabkan sel mati. Nah, hal-hal ini dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam proses kriopreservasi sel sperma. Selanjutnya ada proses kriopreservasi sperma. Yang pertama ada pengambilan dan pengenceran sperma dengan bahan pengencer. Yang kedua ada penambahan bahan pengawet. Yang ketiga, pengepakan gamet pada wadah penyimpanan. Keempat, ekuilibrasi. Kelima, penyimpanan pada nitrogen cair. Yang keenam, pengenceran kembali. Dan yang terakhir ada fertilisasi dan produksi tahap awal daur hidup larva ikan untuk pendugaan keberhasilan kriopreservasi. Baik, selanjutnya akan saya jabarkan kriopreservasi sperma antara lain: 1. Mengurangi jumlah induk jantan yang dipelihara sehingga biaya pemeliharaan dapat diperkecil. 2. Memudahkan dalam transportasi sperma ikan dari satu daerah ke daerah lainnya serta biayanya lebih murah. Yang ketiga, dapat dilakukan perkawinan silang pada ikan-ikan yang memiliki waktu pemijahan yang berbeda. Yang keempat, benih tersedia sepanjang tahun. Yang kelima, melindungi spesies dari bencana alam dan kepunahan. Segitu video penjelasan dari kami tentang pengawetan dan pengambilan sperma. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1.